Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebentar ini masalah. Baik, saudara-saudara sekalian, maaf, hari ini kita lanjut kuliah secara Zoom, bukan secara tatap muka langsung seperti yang kita rencanakan, karena ternyata ada perpanjangan masa sterilisasi kampus sampai 1 minggu ke depan, gitu, sehingga jadwal tatap muka kita tidak bisa dilaksanakan, tapi diganti dengan tatap muka via Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Gitu. Ini mata kuliah hukum penologi. Ya. Apa sih hukum penologi itu? Ya, nanti kita coba berikan gambaran dahulu, lalu kita masuk ke hal-hal teknis yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Sebelumnya, saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tata aturan perkuliahan, sama sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan terlebih dahulu di mata kuliah yang lain, namun mungkin ada yang berbeda di sini, ada mahasiswa yang berbeda gitu. Saya tidaklah salah kalau saya ulangi kembali. Perkuliahan ini adalah perkuliahan peminatan pidana, mohon maaf, jangan sampai salah gitu. Lalu mata kuliah ini berbobot 2 SKS, akan saya ampuh sepenuhnya, gitu, tidak ada dosen yang lain. Lalu perkuliahan kita di semester ini masihlah menggunakan platform open learning, sehingga apa yang saudara diwajibkan pada semester-semester sebelumnya, yaitu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester itu diharuskan diharuskan untuk memenuhi 85% dari progres untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, 85% dari progres yang ada di open learning saudara masing-masing. Gitu. Perlu mungkin saya beri penjelasan bahwa untuk khusus kelas saya, perkuliahan di open learning itu akan saya buka 2 sesi. Sesi sebelum UTS dan sesi setelah UTS. Untuk sesi sebelum UTS akan dibuka bertahap tiap pekan, lalu akan saya tutup penambahan progresnya ketika UTS, pelaksanaan UTS. Lalu, pekan yang diadakan termin setelah UTS, itu akan dibuka juga bertahap per pekan, namun akan juga ditutup menjelang pekan UAS sesuai dengan kalender akademik. Oleh karena itu saya tidak ingin lagi ada yang bertanya kenapa modulnya sudah ditutup, Pak. Gitu. Itu mengikuti aturan yang ada di universitas. Gitu. Nanti sesuai dengan kalender akademik, maka open learning-nya nanti akan ditutup. Gitu. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga bahwa di mata kuliah ini, seperti saya sampaikan di mata kuliah yang lain, mungkin ada yang sama mengikutinya, bahwa tugas saya cuma ada 1. Tugas di kelas saya itu cuma ada 1, individu
berupa makalah. Penjelasannya sudah ada di open learning saudara masing-masing, minimal 25 halaman, daftar pustaka minimal 20, lalu maksimal plagiasi, nanti saya akan cek di Turnitin itu maksimal 30%. Sehingga tolong diperhatikan, dan waktunya cukup panjang ya, lebih dari 4 bulan saya kira, waktunya 4 bulan untuk mengerjakannya. Tentu ini bukanlah suatu hal yang sangat berat. Akan berat kalau saudara menunda-nundanya hingga dikerjakan menjelang habis masa yang diberikan. Itu perkuliahan, teknis perkuliahan kita. Adakah yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita masuk ke materi pada hari ini? Saya buka saja. Saya sudah di ruangan sendiri. Saya ada di kampus, jadi walaupun kita perkuliahannya Zoom, saya ada di kampus. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu untuk mata kuliah ini, atau terkait tugasnya, atau terkait teknis open learning-nya. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan perkuliahannya sesuai dengan materi ya. Ini saya akan coba review materi di pekan 1, pekan 2, dan pekan 3. Di pekan 1, ini slide yang saudara lihat di open learning saudara. Pertama, kita akan bicara dulu apa sih penologi itu. Di sini materi yang saya ambil ini open learning yang semula diampu oleh Dr. Hasanuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, begitu. Saya lanjutkan untuk ini, materinya tetap sama ya. Namun nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut yang mungkin saya akan berikan berkaitan dengan materi yang diberikan oleh beliau pada sebelumnya. Baik, sampaikan di sini bahwa penologi itu adalah cabang dari kriminologi. Kriminologi kita bisa meraba dengan mudah. Kenapa? Ini adalah ilmu tentang kriminal, sesuatu yang sifatnya crime. Nah, kita bahas tentang satu tindak pidana, begitu. Sedangkan apa itu penologi? Ini lebih spesifik lagi bicaranya, ya. Tidak selalu luas gitu. Kalau kriminologi itu ada suatu hal yang luas, penologi ini cabang dari lingkup kriminologi yang lebih luas. Kriminologi ini sendiri ada jurusannya. Ada jurusan kriminologi, salah satunya itu di UI ya, di Universitas Indonesia itu. Saya punya kenalan dia lulusan sana gitu. Ada juga dosen yang mengajar di sana gitu. Jadi dia sarjananya di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, bahas tentang kriminologi. Jadi bukan bahas hukumnya secara gimana di pengadilan, bukan ya, lebih spesifik luas itu terkait kejahatannya, bicara tentang ilmu kejahatan. Kenapa orang itu berbuat jahat, kenapa orang itu motifnya apa, terus bagaimana pada orang jahat itu seperti apa treatmentnya dan sebagainya, bagaimana berupaya mengembalikan orang jahat itu jadi orang baik, bagaimana misalnya. Atau memang orang itu ditakdirkan jahat. Nah, itu ada nanti teori yang mengatakan ya kejahatan itu, orang jahat itu bahkan terpendam dari sejak lahir begitu. Ada yang coba menyampaikan gitu. Atau kejahatan itu orang buat jahat itu karena lingkungan dia membuat dia jadi jahat. Itu nanti kan kita coba singgung teori-teorinya yang ada di sini ya. Baik, ilmu pengetahuan terkait penologi inilah sini sebutkan penologi that part of the science of criminology which studies the principles of punishment and the management of prison, reformatories, and other confinement unit. Saya tidak pasti, mohon maaf kalau ada spelling yang kurang tepat, pronoun saya kurang tepat gitu ya. Ya, pidana itu berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan hukuman, bagaimana mengatur di sini ya, memanage satu
lembaga pemasyarakatan atau penjara gitu. Lalu bagaimana ya hal-hal berkaitan itu juga lah. Nah, misalnya nanti kita temukan istilah-istilahnya berkait dengan siapa narapidananya, terpidananya, orang yang terpenjara, tahanan dan singkat-singkatnya gitu ya. Lalu ini Dr. Hasanuddin coba mengingatkan kita apa sih perbuatan jahat itu? Jahat itu menurut apa? Ada yang menurut kitab suci, lalu ada menurut masyarakat atau menurut adat istiadat. Di satu tempat itu dianggap perbuatan buruk, tempat lain bisa jadi itu perbuatan yang baik, baik-baik saja gitu lah, berarti bukan suatu hal yang buruk. Kan antara baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, etis atau tidak etis, layak atau tidak layak, diterima masyarakat atau tidak. Menurut agama juga, menurut agama yang satu itu boleh, menurut agama yang lain bisa jadi itu tidak baik. Misalnya ada agama yang melarang penganutnya untuk memakan sapi misalnya. Sedangkan ada pemeluk agama lain yang menganggap sapi itu bagian dari hal yang sakral yang bisa dikorbankan lalu dimakan bersama-sama. Ini kalau dilihat sudut pandang masing-masing bisa jadi hal yang bentrok gitu. Satu hal yang di sini itu dimuliakan gitu sapinya, yang tempat lain itu malah disembelih dan sebagainya. Nah ini yang jadi pertimbangan jahat, baik, buruk itu dari hal apa? Nah, kalau kita orang hukum maka jahat baiknya itu nanti patokannya itu adalah aturan yang ditetapkan, baik itu di hukum positif maupun yang lainnya. Ada juga kan hukum yang hidup di masyarakat, baik itu hukum agama, baik itu hukum adat istiadat, itu juga jadi satu sumber-sumber hukum dalam menilai kejahatan tersebut. Saya mau cerita misalnya di tapi kalau suara saya kurang jelas, tolong di confirm ya, karena saya menggunakan jaringan kampus yang sepertinya dari tadi sore agak bermasalah. Misalnya hakim teman saya pernah bercerita, dia pernah bertugas di salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi bagian, saya tahu tepatnya ya, di Toraja atau bagaimana begitu. Tapi yang pasti bahwa di tempat itu kerbau itu menjadi satu satwa yang bernilai tinggi. Beda antara kerbau itu di wilayah tersebut dengan yang ada di Samarinda misalnya. Nilainya tuh beda. Nilainya yang berbeda. Sehingga pencurian kerbau, sama-sama pencurian kerbau, terjadi di Samarinda misalnya, dan terjadi di wilayah tersebut, di Sulawesi wilayah tersebut itu, tentu nilai kerugian yang dirasakan oleh korban itu lebih di sana dibandingkan di Samarinda. Nah itu tentu itu jadi pertimbangan hakim ketika memutus hukuman, ya, hukuman kepada si pelaku pencurian tersebut. Baik, ini ada penjelasan juga dari Durkheim, ya. Crime is a normal phenomenon of society. Jadi itu kata Durkheim itu di dunia, di masyarakat, di society itu akan kita temukan kriminal-kriminal. Nah, ini kita berkaitan dengan crime. Nah, saya highlight saja, tidak dijelaskan semua. Ini misalnya dikatakan di Encyclopedia Americana ya, crime acts that are legally forbidden by society. Oke, nanti ini bisa saudara lihat itu, sehingga nanti kita akan temukan bahwa dalam hukum
hanyalah perbuatan yang dinyatakan dalam ketentuan hukum pidana sebagai perbuatan yang dilarang dengan memberikan ancaman berupa pidana yang dapat dikenakan terhadap diri maupun terhadap harta benda orang yang melakukan perbuatan. Ya, kalau kita review kembali, hukum perbuatan pidana itu punya dua unsur. Dia punya unsur kesalahan, dia punya unsur sifat melawan hukum. Apa itu? Coba tengok-tengok kembalilah materi pidana. Saudara kan sekarang sedang memilih peminatan pidana. Ini kata Pak Paul, kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Sehingga negara itu perlu bertindak. Kalau kita ingat pelajaran di ilmu hukum, kan kita temukan bahwa ada teori tentang social contract, ya, kontrak sosial, kontrak masyarakat-masyarakat yang punya masing-masing kepentingan itu, lalu menjaga agar kepentingannya tidak saling bertabrakan, sehingga mereka menyerahkan kekuasaan kepada negara yang mengatur bagaimana hak-hak, kewajiban-kewajiban antar anggota masyarakat itu terpenuhi, dijaga. Lalu bagaimana pula ketika ada seseorang atau lebih dari seseorang atau badan hukum misalnya kalau di era sekarang itu yang melakukan tindakan di luar ketentuan yang telah diberikan itu. Maka perlu negara sebagai satu entitas yang diberikan kewenangan untuk uh, untuk menertibkan itu. Itulah negara bertindak sehingga tercipta salah satu tujuan yang diinginkan yaitu ketertiban. Kata Prof. Sacipto Raharjo, hukum itu menginginkan adanya satu ketertiban. Kenapa diatur? Agar tertib. Kenapa lampu merah dibuat? Agar orang itu tertib. Karena ketika lampu merahnya mati di tempat yang padat itu akan terjadi kekacauan, chaos. Kenapa yang satu mau lewat, satu mau ini nggak mau ngalah dan sebagainya. Sedangkan ketika diberikan lampu merah itu traffic light itu dibuat wujud satu keteraturan dan ketertiban. Kesimpulannya dari Pak Sujono misalnya, penafsiran masyarakat terhadap kejahatan itu sifatnya subjektif. Ya. Kenapa? Dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana masyarakat itu hidup. Nah, ini contoh nih, kata Pak Sujono. Jadi ada teman saya nih di Lampung itu pernah apa namanya ada adat yang menyatakan bahwa ketika mau menikah itu, saya tidak tahu spesifiknya, ini cuma dapat cerita saja bahwa apa namanya calonnya itu dibawa lari dulu gitu. Kalau misalnya di daerah Nusa Tenggara pernah dengar ya, mungkin kalau nanti ada yang asli sana dan lalu bisa menambahkan atau mengoreksi gitu ya. Jadi calon istrinya itu dibawa lari dulu ke tempat pria. Nanti ada bagian dari keluarga pria itu datang ke keluarga mempelai putri itu menebusnya dengan apa? Dengan perkawinan gitu. Ya macam-macam lah ya gitu. Itu bersifat subjektif. Terus bagaimana kalau berkaitan dengan pidana? Nah, istilah hukum pidana yang diinginkan ada ketunggalan, satu keteraturan dengan ketunggalan yang sama. Tapi itu nanti ada juga yang berbeda. Contoh, Indonesia itu ada hukum spesifik untuk hal-hal tertentu di mana? Di Bali misalnya. Di Bali di Aceh misalnya. Jadi ada mahkamah syariah yang itu juga membahas tentang pidana, termasuk hukumannya. Mereka legal di sana hukuman cambuk, di mana di provinsi lain di wilayah Indonesia tidak ada. Lalu dibahas tentang kadar perbuatan jahat. Bagaimana berkaitan
kadar kesalahannya itu. Karena kadar kesalahan itu juga butuh penilaian. Seperti tadi yang saya sampaikan terkait kerbau tadi. Kadarnya bisa berbeda. Mungkin wujud yang dicuri itu sama, yaitu kerbau. Tapi kadar nilainya itu yang berbeda. Sebentar lagi Isya, tapi saya mohon maaf karena saya masih di kampus dan setelah ini ada agenda, nanti kita Isya tetap kita teruskan ya. Saya tidak akan selesai sampai jam 8.40, mungkin jam 8 lebih saja saya sudah selesai. Lalu di sini juga dibahas tentang kejahatan dan pelanggaran. Kalau di KUHP kita bisa lihat itu di buku 2 dan buku 3. Yang ada di buku 2 itu mayoritas adalah kejahatan, yang di buku 3 itulah pelanggaran. Nah, itu bisa ditengok kembali lah di materi hukum pidananya. Oke. Saya kira itu yang ingin disentil di awal di pertemuan pertama. Saya review ya. Nanti video ini saya akan tampilkan di upper landing-nya juga. Setelah itu saya stop share dulu. Di sini sudah ada 18 orang. Alhamdulillah tadi cuma ada 10 orang. Saya lanjut ke pertemuan kedua. Kita coba ini dulu, nanti baru saya buka sesi tanya jawab. Oke, yang kali ini di pertemuan kedua kita akan bicara tentang teori pemidanaan. Pemidanaan apa? Penghukuman. Kalau pidana itu kan kita pidananya sendiri itu hukuman. Lalu bagaimana proses menghukumnya itu? Hukuman apa yang diberikan? Nah, itulah dibahas di teori pemidanaan. Kenapa orang itu dihukum? Masuk dihukum itu kenapa? Orang apa namanya? Misalnya ada di tengah malam orang menerobos traffic light, itu mungkin saja tidak merugikan siapapun. Kalau waktu itu nggak ada orang. Tapi perbuatan itu masuk dalam satu tindak pidana? Iya. Lalu dia itu dihukum karena merugikan orang lain atau karena dia melanggar aturan. Negara sebenarnya tidak dirugikan, tapi aturannya yang dilanggar. Kita bisa melihat dari banyak sisi, gitu ya. Lalu hukuman apa yang tepat? Kan di mata kuliah kemarin sempat ada diskusi tentang apakah anak itu layak dipenjara. Pertama, layakkah dihukum? Kalau hukum apa? Apakah dipenjara kah? Atau perlu dibina kah? Atau apa? Ini juga disinggung di teori ini, di mata kuliah ini. Jadi mata kuliah di peminatan hukum pidana ini saling berkaitan. Ini pertama dibahas tentang teori terkait tujuan pemidanaan. Kenapa sih pelaku itu dihukum? Kenapa seseorang itu dihukum mati misalnya? Kenapa ada orang itu dipenjara? Kenapa orang itu bayar denda? Kalau kemarin saya singgung, kalau dalam hukum Islam itu ada potong tangan, ada di Aceh ada cambuk, gitu. Ada rajam. Misalnya. Kenapa sih orang itu dihukum? Gitu ya. Ini ada teori. Ada teori retributif, ada teori relatif, ada teori integratif. Kata Prof. Muladi juga, misalnya dalam bukunya itu, ada teori retributif, teori teleologis, atau teori gabungan. Nah, pada substansinya kalau saudara menemukan teori yang berbeda namanya, kalau di sini itu sebenarnya sama saja secara konsep. Jadi kalau di kuliahan ini kita akan temukan kadang pengertian yang sama dengan istilah yang berbeda, atau
ada istilahnya sama, pengertiannya dari para ahli berbeda. Sehingga jawaban yang bagus itu, kalau di sisi kuliah itu, salah satunya adalah kalau saudara mendefinisikan sesuatu, kita beri quote, diberikan sitasi, diberikan kutipan itu dari siapa. Saya begini, menurut Prof. Muladi misalnya itu begini. Lalu saya akan berdasarkan definisi itu, saya menyatakan ini sebagai satu hal yang begini misalnya. Itu bagus dalam perkuliahan. Nanti saudara ketika menulis makalah atau menulis skripsi nanti, begitu yang diinginkan. Saudara stepnya berpijak pada teori apa, definisi apa, lalu menurut siapa. Bisa jadi dosennya punya definisi yang berbeda, tidak masalah. Tapi saudara akan bilang, Pak, saya ini berdasarkan teorinya pakar ini. Ya, nanti kita akan temukan para dosen, para ahli hukum itu berbeda pendapat. Itu biasa saja. Gitu ya. Itu hal yang sangat biasa dalam dunia akademik. Gitu. Lalu apa sih teori itu? Coba saya perbesar saja. Teori retributif itu atau teori absolut itu dianggap teori tertua ya, yaitu bahwa menyatakan intinya kenapa orang itu dihukum, kenapa orang itu dipidana adalah karena dia berbuat seperti itu sehingga perlu dibalas. Pemidaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya karena kesalahannya. Sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Ganjaran yang adil, satu bayaran yang adil bagi perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi kalau menurut moral kita, ini, oh ya wajar, kenapa dia begitu? Kenapa orang dihukum begitu? Ya karena dia melakukan kerugian. Itu menurut teori retributif. Kata Pak Christiansen, ya, ciri pokoknya itu ada 5. Pertama, tujuannya itu hanyalah pembalasan. Kenapa muncul hukuman itu? Ya karena dia melakukan itu perlu dibalas. Yang kedua, tidak mengandung tujuan-tujuan lain. Misalnya agar tadi ya, agar sejahtera masyarakat, agar terjadi ketertiban masyarakat, enggak, itu karena dia telah melanggar sesuatu, merugikan sesuatu, ya dia perlu balas. Nomor 3, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan. Sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa dia itu salah karena ya kita sebagai nalar kita, sebagai rasa kita, ini nggak pas. Keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku. Jadi karena dia balasannya perlu balasan yang setimpal. Makin berat pidananya, makin berat perbuatannya, maka makin berat juga pidananya. Kenapa? Karena itu pembalasan. Yang kelima, pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau mereka tidak memikirkan gimana dia nih baik atau tidak setelah dihukum dia. Pokoknya dia salah ya udah dibalas. Kata Nigel bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif, yaitu retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Ada yang tidak murni ya, dia tidak harus sepadan, nanti ada penilaian lain ya. Nanti disesuaikan ini. Teori ini dikelompokkan lagi, ada 2, ada limiting, ada retribution and distribution. Yang pertama ini beranggapan bahwa pidana tidak harus sepadan. Yang penting itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
Dia memberi batasan saja. Yang penting tidak lebih dari itu. Dan lainnya, dia teori retributif distribusi ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Tidak terlalu ini pengetahuan, tidak apa namanya. Nanti akan lebih spesifik pada ketika nanti di program magister, di program doktor, nanti saudara akan mendetil, ya, sehingga saudara nanti akan memilih akhirnya pakai teori mana saya, gitu ya. Ini gambaran saja. Ada selanjutnya selain teori retributif, kita ada teori relatif, ya, dia teori tujuan. 3 tujuan pidana menurut teori ini ada preventif, deterrent, dan reformatif. Apa itu preventif? Bahwa tujuan pemidanaan itu untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan itu terpisah. Kenapa? Orang jadi pernah kejadian itu di kampung saya dulu, ada orang yang agak gangguan jiwa itu. Ya, kadang dia waras, kadang enggak gitu. Dia suatu ketika itu habis marah-marah atau apa dia di rumahnya, dia hunus pedang, dia jalan di pinggir jalan, dia ditebas, ada anak kecil, ada beberapa korban meninggal dunia. Lalu dianggap orang ini perlu dihindarkan, perlu dipisah dari masyarakat agar tidak terjadi kejadian. Atau dalam sudut pandang lain itu mencegah terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian dalam masyarakat. Lalu ada teori deterrence. Tujuan ini menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Seperti saya bahas kemarin ya, ada orang dipotong tangan itu bukan targetnya untuk orang memotong orang, namun lebih ke arah bagaimana agar orang itu takut melakukan kejahatan. Saya dibahas ini ya, tujuan yang bersifat individual yaitu dimasukkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan perbuatan itu kembali atau bagi orang yang belum melakukan juga. Yang kedua, tujuan yang bersifat publik agar masyarakat takut melakukan kejahatan. Bagi si pelaku, dia diingatkan, jangan nolong lagi, nanti akan begini lagi. Bagi masyarakat, terhindar dari melakukan kejahatan. Itu juga jangka panjang agar dapat memelihara keajekan. Keajekan itu stabilitas dalam masyarakat. Begini ya, misalnya, ya mohon maaf ya. Misalnya ada satu tempat masyarakat itu dulu tidak pernah narkoba, tapi karena cuek-cuek saja, bebas-bebas saja, tidak penegak hukum tidak terlalu memperhatikan dan sebagainya, bebas dia orang jualan, bebas-bebas aja, jadi sangat biasa. Di situ dia jualan narkoba. Nah ini kan ada hilangnya keajekan. Masyarakat yang awalnya tuh takut, gitu ya, lama-lama nggak ada apa-apa, cuek aja lah, gitu. Lalu ada teori reformatif. Ya, yang dari jenis tadi, tujuan reformatif, maaf ya, bukan teori, bahwa pemindahan itu bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut akan kejahatan. Ini yang kita sebut sebagai law as tool of social engineering. Ya, hukum itu sebagai alat untuk merekayasa sosial. Masyarakat dulunya tidak takut, sekarang takut. Masyarakat yang dulunya merasa itu baik-baik saja, sadar kalau sekarang itu perbuatan yang salah. Ada sesuatu yang dahulu tidak dilarang, sekarang menjadi larangan. Oh, menurut dulu dianggap itu hal-hal yang biasa saja, sekarang itu jadi bagian dari korupsi, misalnya begitu. Itu bagian dari tujuan reformatif. Jadi hukum itu, kalau teori yang pertama tadi kan teori yang ingin balas dendam. Kalau teori yang kedua ini, teori yang ingin
sesuatu itu terhindar, mudahnya begitu. Karena dia si pelakunya kita jauhkan dari masyarakat, atau masyarakatnya itu yang tadi ya takut untuk berbuat itu, atau pemerintah melalui aturan hukum itu merekayasa masyarakat agar sadar akan hukum, tertib hukum. Ya, gitu. Tambahannya, ya nanti saudara bisa baca sendiri, saya tidak ketikkan satu persatu ya. Ciri pokoknya sama tadi Pak Christiansen mengatakan tujuan pemidanaan itu bagi teori relatif adalah pencegahan. Pencegahannya itu bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk mencapai lebih tinggi agar adanya kesejahteraan masyarakat. Ya. Ketertiban itu bagian dari kesejahteraan masyarakat. Apa namanya? Mencegah orang terjadi kemacetan atau kekacauan di traffic light itu yang diinginkan dari teori ini. Lalu agar tercipta apa? Agar tercipta keteraturan. Itu tuh goal terakhirnya, tujuan utamanya. Lalu ya, 3, pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja ya yang memenuhi syarat untuk dipidana. Nanti ingat lagi teori di hukum pidana. Pidana keempat harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Apakah benar dengan hukuman ini itu akan terjadi pencegahan terhadap tindak pidana? Lalu ketika teori yang pertama, teori balas dendam tadi melihat apa sih yang dilakukan pelaku, ya ungkit terus apa yang dahulu. Sedangkan teori ini inginkan hukum pidana itu, pemidanaan itu, penghukuman itu dalam sudut pandang ke depan. Lalu ada teori ya, namanya ketika sudah ada teori bertentangan itu, carilah teori yang coba menggabungkan, mencari kebaikan dari dua sisi. Ketika pemidanaan mengandung karakter retributif itu bagus sejauh sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Teori relatif itu juga kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana. Jadi terpidana ini ketika yang teori pertama itu pokoknya dihukum. Kalau yang kedua, adalah peluang si pelaku ini nanti jadi orang baik. Nah, gitu. Kalau teori pertama tadi nggak mikirin, yang mikirin apa namanya sudut pandang, yang lihat pelakunya enggak, tapi bagaimana si korbannya atau pemerintahnya. Sedangkan teori yang kedua ini bisa memandang bagaimana si pelaku itu juga bagian yang perlu dibina karena dia bagian dari masyarakat. Karena ada teori tadi ya yang saya ungkap di awal, beranggapan bahwa pelaku kejahatan itu adalah buah produk dari lingkungannya. Konsep gabungan ini integratif, menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Kira-kira itu sebenarnya apakah orang itu layak dihukum? Sampai di sini dulu, adakah yang mau ditanyakan? Diskusikan. Sembari saya ambil minum ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi yang baik. Kita lanjutkan ya. Seperti janji saya di awal, saya tidak akan lama. Materi yang
Selanjutnya kita akan bicara tentang kenapa sih ada kejahatan. Nah, ini ya. Kata Plato, nah, ini kita kenal sekali ya sebagai salah satu filsuf di era Yunani. Kata si Plato, ya kaya atau miskin itu sama-sama jadi bahaya untuk moral dan kesusilaan. Di masyarakat tuh ketika ada yang kaya itu dia punya peluang. Kenapa di zaman dia dulu di Plato ini ada perbudakan, ada sewenang-wenangan. Dari siapa? Si kaya. Si miskin itu kalau dalam Islam itu ada satu hadis kalau tidak salah ya. Nabi itu khawatir dengan kemiskinan ketika dia mendekatkan orang itu jadi berbuat keburukan. Ya itu cobaan ya masing-masing ya kalau dalam sudut pandang agama, sudut pandang rohani bahwa kaya miskin itu sama-sama ujian. Peluang selingkuh itu laki-laki misalnya itu cari kayak siapa Mas Aris dalam layangan putus itu ya karena dia kaya. Kalau dia nggak kaya tentu si siapa nama itunya nama yang diperankan Anya Geraldine itu, nah itulah dia tidak akan mau kalau si Mas Arisnya nggak kaya kan gitu. Yang adegan paling fenomenal itu ya itu bukan apa namanya uh, itu my dream not hers gitu ya. Impian saya gitu itu kan bahas satu hal yang terjadi ketika kaya gitu ya. Nah, tapi miskin juga iya. Kenapa melakukan ini? Buat cari makan, Pak. Nggak ada uang, Pak. Begini ya. Kemarin ada yang ngomongin dia apa namanya sampai ada masyarakat apa ada remaja yang open BO karena faktor miskin, Pak. Dia kurang mampu, Pak. Bisa jadi ya. Itu kata Plato. Kata Pak Lambroso, ini orang Italia kalau tidak salah ya. Dia itu karena proses ya, degenerasi, kemunduran atau kemerosotan generasi ya karena masa generasinya dulu baik lalu menyusut ada atavisme pemunculan sifat-sifat pada seorang yang sudah lama tidak muncul pada generasi sebelumnya itu diwariskan gitu, kata Pak Darsono kata nggak tahu bacanya di tepatnya di mana ya pengaruh dasar sistem kapitalisme sebagai penyebab kejahatan kapitalisme itu sama sebenarnya dekat sama yang Plato tadi jadi yang kaya itu dia berbuat sewenang-wenang lalu si miskin yang tertindas itu akhirnya membalas juga dengan tindakan yang tidak baik juga. Kata Sutherland bahwa kejahatan berakar pada organisasi masyarakat dan adalah suatu ekspresi atau pencerminan masyarakat itu sendiri. Kejahatan itu dibuat masyarakat. Kalau pernah nonton film Joker ya, ada nggak yang pernah nonton film Joker? Itu kan dia itu merasa ya dia itu kalau kita lihat sudut pandang dia gitu kan sudut pandang penjahatnya itu yaitu dia diciptakan monster itu diciptakan dari perilaku masyarakat yang menindas dia merasa disingkirkan dia dulu ditindas dihina dan sebagainya melahirkan suatu bentukan ada yang mengatakan kejahatan itu konflik jiwa ada juga faktor masyarakat iklim dan faktor sosial. Ada yang katakan lingkungan itu memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan. Tadi kalau dia biasanya dulu nggak pernah ada narkoba, tapi kayak lingkungannya ini aman-aman aja, nah, lanjut dia berbuat keburukan. Ada juga pergaulan, ada juga lingkungan ekonomi. Pergaulan yang ketimpangan juga menimbulkan keburukan, potensi berbuat keburukan. Makanya kalau dari sudut pandang agama kan kita bilang ini ujian. Kondisi banyak itu bisa membuat orang itu berpotensi jadi baik dan punya potensi pula jadi buruk.
Lalu kata Bongan tadi ya, ada faktor lingkungan, 7 faktornya. 1 sampai 7 itu. Saya kemarin nonton film judulnya Kingsman, tapi bukan Kingsman yang baru, tapi dia bicara tentang sejarah. Saya itu sufi ya, suka film, jadi suka cerita tentang film. Di Kingsman itu bicara tentang ketika mendirikan Kingsman itu karena dia tidak puas dengan para pemimpin-pemimpin politik itu yang akhirnya mereka berseteru melahirkan perang. Dia tuh di backgroundnya tuh di Perang Dunia Pertama, nanti muncul lagi Perang Dunia Kedua, nanti sekarang lagi ada perang Ukraina dan Rusia itu. Banyak faktor yang berbuat orang itu berbuat keburukan. Lalu ada yang mengatakan penjahat itu ada yang karena gila. Karena dia lahir, ada kelahirannya, genetis. Ada kebiasaan lingkungan, ada yang kebetulan saja. Dia awalnya tidak mau niat jahat. Tapi kata-kata apa, sekali lagi saudara mungkin banyak nggak tahu ya. Tapi kalau generasi di usia saya ini atau yang lebih senior itu dulu ada namanya Bang Napi. Bang Napi itu kata-katanya selalu dikutip itu. Kejahatan itu bukan hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Tapi waspadalah gitu. Kebetulan awalnya nggak kepikiran itu, tapi tiba-tiba oh ini ada peluang, ambil. Oh ini peluang korupsi nih. Gitu. Tapi ya ujung-ujungnya yang nomor 5-nya hawa nafsu. Karena kalau gila itu ya nggak dihukum. Ada yang bilang Joker itu di dalam film tadi itu nggak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia tuh gila. Dia pasien rumah sakit jiwa sebenarnya. Ada orang ahli jiwa gitu ya, manusia, hubungan temperamen manusia dengan perbuatan kriminal. Kenapa kriminologi tadi, jurusan kriminologi itu bukan di bawah fakultas hukum tapi di bawah ilmu sosial, karena itu berkaitan dengan ilmu sosial, atau berkaitan juga kadang pembahasannya terkait dengan ilmu jiwa. Temperamen itu senyawa sama campuran cairan dalam jiwa manusia, ada yang mengatakan begitu. Ada yang sangat impulsif, ada yang sangat egoistis, altruistis, sentimental gitu ya. Ada yang nervous, histeris, gelisah, macam dorongan-dorongan. Saya termasuk orang yang suka bicara kriminal ini. Lalu saya cerita juga, saya sering nonton Criminal Minds atau ya serial-serial atau film-film yang berkaitan dengan kejahatan, karena terkadang dari situ kita bisa merenung, mengambil pelajaran dari pelaku-pelaku kejahatan. Ada juga nih kemarin kita bahas tentang anak-anak ya, kejahatan yang dibuat oleh anak-anak. Ada alasan-alasan. Ada juga nih, tapi karena tidak mendapat didikan, asukan bimbingan tidak semestinya, sehingga tidak tersatu aduk kehidupan yang baik. Jadi anak itu bisa jadi salah satunya karena buah dari pendidikan dari orang tua. Jadi ada satu film, film lagi ya, India itu. Jadi dia itu nanti besar itu jadi orang jahat. Kenapa? Karena waktu kecil dia sering disiksa sama orang tuanya. Jadi kenangan itu membuat dia nanti ketika sudah besar itu jadi orang yang menyiksa, menikmati penyiksaan. Kenapa? Karena dia dulu merasa sangat tertekan. Mata kuliah ini lebih banyak bicara begini. Lalu ada ya, ini analisis dari banyak para ahli ya. Jadi kita nikmati saja analisisnya. Jadi nanti kita bisa temukan kalau nanti yang bergerak di dunia ini berkaitan ini,
Nanti kita akan lihat, oh ini dia tuh alasannya begini, oh ini tuh alasannya ini. Tidak langsung, oh dasar kamu orang jahat gitu. Enggak, kita juga melihat latar belakang kenapa sih dia melakukan kejahatan itu. Kenapa ini penting? Karena itu nanti berkaitan dengan hukuman apa yang tepat untuk diberikan. Hukuman apa yang layak diberikan. Hukuman apa yang semestinya diberikan. Nah, itu sih materi yang ketiga berkaitan dengan penyebab terjadinya kejahatan. Baik dari pribadi orangnya itu punya potensi berbuat jahat, bisa jadi dia katanya ada yang dari lahir, ada yang itu faktor pendidikan dari orang tua, didikan orang tua, faktor masa kecil, atau faktor lingkungannya, atau faktor buah dari masyarakat yang bobrok dan sebagainya. Segini saja mungkin pertemuan kita. Kalau sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kita mendiskusikan sesuatu. Oke. Tidak ada, terima kasih. Di rekaman ini akan saya berikan juga, bisa ditonton kembali. Kalau masih diresapi gitu, kalau ada yang mau diskusikan nanti di luar kelas juga, dipersilahkan. Demikian, jangan lupa disiapkan makalahnya. Dari tadi sudah kita banyak hal yang bisa kita diskusikan dan bisa jadi bahan makalah yang saudara akan buat. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Saya akhiri ya, tutup.